Egy Sujana dan Damai Hari Lubis menyambangi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, didampingi kuasa hukum, Elida Neti, di Kelurahan Sumber, Solo, Jawa Tengah, Kamis, 8 Januari 2026. Egy Sujana dan Damai Hari Lubis merupakan tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Adapun Egy Sujana adalah ketua tim pembela ulama dan aktivis TPUA yang pertama kali melaporkan tudingan ijazah palsu di Barreskrim Polri pada 9 Desember 2024. Sedangkan, Damai Hari Lubis merupakan seorang advokat dan aktivis hukum yang kerap menyoroti isu-isu sensitif. Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, membenarkan kunjungan Egy Sujana dan kawan-kawan. Kompol Syarif menyampaikan, saat pertemuan turut hadir Ketua Umum Relawan Jokowi, Rejo, Darmizal serta Sekretaris Jenderal Rejo Rahmat. Ya, betul pada sore hari Bapak Joko Widodo menerima silaturahmi dari Saudara Egy Sujana dan Saudara Damai Hari Lubis didampingi Saudari Elida Neti selaku kuasa hukum Saudara Egy Sujana. Ujarnya kepada Tribunnews.com, Jumat, 9 Januari 2026. Kata Yakub Hasibuan, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, memberi tanggapan terkait Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang menemui kliennya di Solo. Yakub menyampaikan, pihaknya akan mengikuti keinginan Jokowi terkait kelanjutan kasus hukum tudingan ijazah palsu. Namun seperti yang Pak Jokowi sampaikan, maaf-maafan itu kan sesuatu yang pribadi. Dan saya yakin juga pada Pak Jokowi, ketika ada orang yang datang kepada beliau untuk minta maaf pastilah akan dimaafkan. Itu menurut saya pribadi. Ujarnya di sela-sela kegiatan perkenalan tim Satria Bengawan Solo, KBS, di Sritex Arena Solo, Sabtu, 10 Januari 2026, dilansir Tribunnews.com. Yakub menyebut, keputusan apakah kasus akan tetap dilanjutkan di persidangan atau bisa diselesaikan di luar persidangan akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pihak penyidik. Ia juga masih menunggu arahan dari Jokowi mengenai langkah hukum yang akan diambil. Nantinya, kuasa hukum akan menemui Jokowi untuk berdiskusi terkait kelanjutan kasus tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Tapi sebelum itu, ya kami ingin mendengar juga sebenarnya hasilnya seperti apa. Karena kami belum mendengar juga langsung hasil pertemuannya seperti apa dan itu memang last minute dan kami tidak. Ini bukan hasil dari lawyer to lawyer kemudian Pak Egy berdiskusi dengan kami. Itu tidak karena kebetulan mereka hadir menemui Pak Jokowi untuk bertamu. Jadi memang kami juga masih menunggu. Papar Yakub Hasibuan. Suasana pertemuan di rumah Jokowi. Sekjen Rejo Prabowo Gibran, Muhammad Rahmat, mengungkapkan pertemuan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dengan Jokowi. Pertemuan keduanya di kediaman Jokowi disebut tidak terdokumentasi. Rahmat pun mengakui pertemuan berlangsung sangat tertutup. Saat pertemuan tidak ada foto dan video, namun sangat mengharukan. Karena pertemuan sangat terbatas dan tertutup, tidak sempat mendokumentasikan. Namun saya menyaksikan sendiri bagaimana Pak Egy dan Pak Hari Damai Lubis berpelukan dengan Pak Jokowi sangat erat, ungkapnya Jumat, masih dari Tribunnews.com. Rahmat yang ikut mendampingi mengaku turut terharu dengan adanya pertemuan ini. Kami yang menyaksikan turut berkaca-kaca. Pertemuan Pak Egy Sujana dan Pak Hari Damai Lubis dengan Pak Jokowi adalah pertemuan patriotik yang patut menjadi suri teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, imbuh Rahmat. Alasan sowan ke rumah Jokowi. Damai Hari Lubis membenarkan dirinya dan Egy Sujana ke rumah Jokowi untuk melunasi utang, bertemu dalam agenda tim pembela ulama dan aktivis TPUA pada 16 April 2025 lalu. Benar? Karena Egy minta ditemani oleh saya, di mana Egy merasa terbebani karena saat 16 April 2025 pada waktu TPUA ke Solo agenda silaturahmi Egy tidak hadir karena faktor sakit. Ujarnya kepada Tribunnews.com, dikutip Minggu, 11 Januari 2026. Sehingga ke Solo ini merupakan bagian langkah-langkah agenda internal organisasi TPUA yang layak dijalankan. Jelasnya, Damai Hari Lubis mengaku tidak mau ambil pusing soal anggapan jika mereka berdua mendatangi Jokowi untuk meminta maaf mengingat status keduanya yang menjadi tersangka atas laporan Jokowi. Menurutnya, Egy Sujana selaku Ketua TPUA akan memberikan klarifikasi agar isu ini tidak menjadi liar dan bisa mencegah adanya fitnah kepada mereka. Senada dengan Damai Hari Lubis, Egy Sujana pun tak mau banyak komentar atas isu yang berkembang soal kedatangannya ke rumah Jokowi. Jumat depan insya Allah saya jelaskan, ungkapnya kepada Tribunnews.com. Tanggapan kubu Raul Suryo,
Kuasa hukum Rosuryo CS, Ahmad Hozinuddin, memastikan perjuangan membuktikan ijazah Jokowi masih berlanjut. Hozinuddin mengatakan, hingga saat ini kliennya yakni Rosuryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tiasuma, dan beberapa lagi tetap meyakini ijazah Jokowi palsu. Klien kami tetap konsisten membongkar ijazah palsu Jokowi, katanya kepada wartawan, Sabtu, 10 Januari 2026. Hozinuddin memandang pertemuan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dengan Jokowi tak ada kaitannya dengan objek perkara ijazah palsu. Menurutnya, sejak awal Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sudah memiliki kuasa hukum sendiri. Hozinuddin lantas menekankan kliennya tidak terpengaruh dengan manuver Egy dan Damai. Polda Metro Jaya akan panggil tersangka Klaster 1. Dalam waktu dekat, penyidik Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya akan memanggil 5 tersangka Klaster 1 kasus tudingan ijazah Jokowi. 5 tersangka itu adalah Egy Sujana, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, Muhammad Rizal Fadillah, dan Kurnia Tri Rohyani. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menyampaikan bukan hanya tersangka yang diperiksa tetapi juga saksi dan ahli. Pemanggilan tersangka Klaster 1 dan pemeriksaan ahli dan saksi yang diajukan oleh RoCS diagendakan di bulan Januari 2026 sekalian penyesuaian padanan penerapan KUHP baru, ujarnya. Kombes Budi menerangkan terkait pengajuan uji forensik yang diajukan pihak Rosuryo CS kini masih dalam pembahasan. Tunggu update dari penyidik bersama pengawasan penyidik dan pengawasan lainnya dari internal Polri, jelasnya. Adapun dalam klaster kedua, ditetapkan 3 tersangka termasuk ex-Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Rosuryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma. Para tersangka dijerat pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 27A Yungto pasal 32 Yungto pasal 35 U nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas U nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE. Polda Metro Jaya memanggil Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan dan Ketum Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan, pelapor kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Senin, 12 Januari 2026. Ade Darmawan mengaku dirinya mendadak dihubungi oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dia belum mengetahui pasti apa yang akan dibahas dalam pemanggilan ini. Kita nggak tahu nih ya apa urgensi pemanggilan ini ya. Tetapi saya rasa kayaknya sih ada hubungannya dengan pelimpahan berkas. Mungkin seperti itu, atau mungkin ya ada split berkas mungkin karena kedatangan Egy Sujana ke kediaman Jokowi, Red, baru-baru ini atau seperti apa, ungkapnya. Saat disinggung apakah akan mencabut laporan kasus Jokowi terhadap 2 terlapor Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, Ade Darmawan enggan berspekulasi. Namun peluang untuk mencabut laporan, menurutnya sangat mungkin dilakukan. Ketika ini ada hal-hal baik tentu kita mendukung, makanya kita tanyakan dulu ke penyidik ada hal apa kita dipanggil. Tambahnya. Sedangkan Andi Kurniawan merespons positif pertemuan Jokowi dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Dia menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk mencabut laporannya. Kami datang ke Polda Metro Jaya menyikapi situasi dan menjalani sesuai prosedur hukum, ujarnya. Datangi kediaman Jokowi. Sebelumnya, 2 tersangka kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Kamis, 8 Januari 2026. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup sejak sore hari menjelang maghrib. Ajudan mantan Presiden Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah membenarkan kunjungan Egy Sujana dan kawan-kawan. Ya, betul pada sore hari Bapak Joko Widodo menerima silaturahmi dari Saudara Egy Sujana dan Saudara Damai Hari Lubis didampingi Saudari Elida Neti selaku kuasa hukum Saudara Egy Sujana. Ungkapnya dikonfirmasi Tribun News, Jumat, 9 Januari 2026. Kompol Syarif juga menuturkan saat pertemuan turut hadir Ketua Umum Relawan Jokowi, Rejo, Darmizal, serta Sekretaris Jenderal Rejo Rahmat. Perihal kunjungan itu, kubu Rosuryo mengaku tidak mengetahuinya. Tak diketahui pasti pertemuan Egy Sujana dengan Jokowi apakah membahas isu ijazah palsu. Kuasa hukum Rosuryo CS Ahmad Hozinuddin menegaskan bahwa Egy Sujana dan Damai Hari Lubis bukan kliennya sejak awal penanganan kasus ijazah Jokowi. Mohon maaf, saya tidak tahu. Keduanya bukan tim kami dan tidak ada kaitannya dengan kami dan klien kami, Rosuryo CS.
Tuturnya saat dikonfirmasi. Menurutnya pertemuan yang terjadi di rumah Jokowi tidak ada sangkut paut dengan kubu Rosuryo. Sehingga manuver keduanya bukan untuk dan atas nama kepentingan kami dan klien kami tetap berjuang konsisten membongkar ijazah palsu Jokowi, tukasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.